Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan belajar bareng aljabar linier. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari inverse matrix. Yuk kita bahas bareng. Nah, topik berikutnya yang akan kita bahas teman-teman, yaitu tentang inverse dari matriks yang berukuran 2x2. Nah, ini sederhana banget teman-teman. Teman-teman pasti sudah pada tahu. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A ini ukurannya 2x2, isinya A, B, C, D. Maka kita bisa menemukan inverse-nya dari A ini kalau apa teman-teman? Kalau penyebut yang di bawah ini terdefinisi atau sering kita sebut dengan determinan. AD dikurangi BC itu harus terdefinisi. Kalau harus terdefinisi berarti AD dikurangi BC tidak boleh sama dengan 0 karena dia menjadi penyebut kan teman-teman di sini. Nah, dikali dengan apa teman-teman? Dikali dengan nih, ini ditukar D dengan A-nya, kemudian B sama C-nya dikasih negatif. Nah, kayak gini. Sehingga kita bisa katakan bahwa A ini punya inverse kalau misalkan AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Contohnya nih teman-teman, misalkan saya punya dua matriks nih, A isinya 6152, B isinya, misalkan saya punya contoh nih matriks A, di mana A yang di poin A ini adalah 6152, kemudian di poin B ini min 1 2 3 min 6. Kira-kira punya inverse nggak mereka? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Determinan dari A yang di nomor A itu adalah 6 dikali 2, 5 dikali 1. Hasilnya adalah berapa teman-teman? 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Ternyata karena nggak sama dengan 0, maknanya dia punya inverse. Nah, kita tinggal hitung aja teman-teman A inverse-nya dengan rumus ini. Maka kita bisa peroleh A inverse sama dengan 1 per determinan 1/7 dikali dengan 2 min 1 min 5 6. Hasilnya adalah 2/7 min 1/7 min 5/7 6/7. Gimana dengan yang nomor B teman-teman? Yang nomor B kita lihat di sini. Kita cek dulu determinannya teman-teman. Di sini kita peroleh determinannya adalah min 1 dikali min 6, hasilnya adalah 6 dikurangi 3 dikali 2, hasilnya adalah 0 teman-teman. Nah, karena hasilnya adalah 0, determinannya A itu 0, maka artinya A tidak punya inverse atau A ini tidak invertible kayak gitu. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan membahas sifat dari inverse matrix. Misalkan nih, saya punya matriks A sama matriks B. Kalau saya inverse kan teman-teman, hasilnya adalah ini kan. Nanti silakan dicek. Hasilnya adalah ini. Ketika saya kalikan A dikali B teman-teman, hasilnya adalah AB-nya isinya adalah 7698. Kemudian teman-teman, saya cari inverse-nya dari AB ini. Nah, ketika saya cari inverse-nya ketemunya ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya kalikan matriks B inverse dikali dengan A inverse, saya kalikan, ternyata hasilnya adalah sama teman-teman. Nah, artinya di sini kalau saya punya dua matriks yang invertible, A ini invertible, B-nya invertible, kemudian saya kalikan, inverse-nya itu akan sama dengan inverse dari matriks yang kedua dikali dengan inverse dari matriks yang pertama. Jadi urutannya kebalik teman-teman. Jadi kayak urutan dari inverse-nya itu kita balik gitu loh teman-teman. Baru kita kalikan. Sehingga muncul ini teoremanya mengatakan, misalkan matriks A dan B itu berukuran sama dan juga invertible, maka kita bisa memperoleh inverse dari A kali B itu dengan cara mengalikan inverse B dengan inverse dari A kayak gitu. Nah, di sini maknanya apa? Kalau inverse dari AB itu B inverse kali A inverse, maknanya adalah ketika kita kalikan AB dikali dengan B inverse A inverse, itu kita peroleh sama dengan I, dan juga B inverse kali A inverse kita kali dengan AB, hasilnya juga akan kembali ke I. Nah, inverse ini teman-teman bisa kita pakai untuk menyelesaikan SPL. Masih ingat kan teman-teman SPL? Nah, kita lihat di sini. Misalkan kita punya sistem bersamaan linier dengan bentuk seperti ini teman-teman. U sama dengan AX plus BY dan V sama dengan CX plus DY. Oke, di sini kita bisa membentuk sistem persamaan ini menjadi perkalian matriks kan teman-teman, masih ingat?
matriks yang konstanta yang di sebelah kirinya ini bisa saya nyatakan sebagai perkalian dari matriks koefisien dikali dengan matriks variabelnya kayak gini. Nah, sehingga teman-teman, kalau saya ingin mencari solusi dari XY, saya bisa mengalihkan kedua ruas dengan inverse dari matriks koefisiennya seperti ini, teman-teman. Nah, dengan demikian, karena di sini matriks dari koefisien dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menjadi matriks identitas, teman-teman. Sehingga yang di ruas kanan ini menjadi matriks variabelnya aja, kemudian yang di ruas kiri tetap nih, teman-teman. Sehingga kita peroleh solusi dari XY ini adalah inverse dari matriks koefisien dikalikan dengan matriks konstanta. Nah, syaratnya khusus untuk kasus ini, teman-teman, dia akan punya solusi kalau matriks koefisiennya ini punya inverse atau invertible. Jadi kalau misalkan ini nggak invertible, maka sistem persamaan dua variabel ini nggak punya solusi, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan bahas tentang beberapa notasi yang sering digunakan di bilangan real dan tetap digunakan di perkalian matriks. Contohnya ini nih, perpangkatan. A pangkat 0 itu bisa kita katakan sebagai dia matriks identitas. Kemudian A pangkat N ini bermakna A kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali atau sebanyak N faktor di sini. Kemudian A pangkat min N itu sama aja saya mengalikan A inverse sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Selain itu kita juga punya yang namanya A pangkat R dikali dengan A pangkat S, nanti nilainya akan sama dengan A pangkat R ditambah S. Begitu juga kalau saya punya A pangkat R dipangkatkan lagi dengan S, hasilnya akan menjadi A pangkat R kali S. Seperti itu, teman-teman. Untuk notasi eksponen ini sama seperti yang kita gunakan di bilangan real. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke teorema yang melibatkan inverse, yaitu seperti ini, teman-teman. Nggak asing juga ini. Misalkan A ini matriks invertible, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat non negatif. Jadi kalau misalkan A-nya ini invertible, maka A inverse-nya juga invertible seperti yang contoh yang tadi, teman-teman. Nah, inverse-nya apa dari inverse? Inverse-nya dari inverse itu adalah kembali ke A itu sendiri. Berikutnya, kalau A ini invertible, teman-teman, maka A pangkat N juga pasti invertible. Inverse-nya apa? Inverse-nya adalah A inverse dipangkatkan N. Kemudian, kalau misalkan A ini invertible, teman-teman, berarti K dikali A, di mana K ini skalar, dia juga akan invertible selama K-nya ini nggak sama dengan 0. Karena nanti kalau K-nya sama dengan 0, otomatis akan menjadi matriks 0 dan nggak akan invertible matriks 0 itu, teman-teman. Nah, inverse dari KA itu apa, teman-teman? Inverse-nya adalah K pangkat min 1 dikali dengan A pangkat min 1 atau K inverse dikali A inverse. K inverse-nya apa? K inverse-nya ya 1 per K, kayak gitu. Kemudian, teman-teman, kalau misalkan A ini invertible, maka transpose dari A juga akan invertible, teman-teman. Apa inverse dari A transpose itu, teman-teman? Inverse-nya adalah inverse dari A ini kita transposkan, maka secara otomatis akan menjadi inverse dari matriks A transpose. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas yang namanya suatu kelas dari matriks singular, yaitu matriks yang memuat kolom 0 atau baris 0. Jadi ketika kita punya suatu matriks yang salah satu kolomnya itu berisi 0 semua atau salah satu barisnya itu berisi 0 semua, maka dia akan pasti suatu matriks singular, teman-teman, atau matriks yang nggak punya inverse. Contohnya ini nih, saya punya matriks A, isinya 140, 250, 360. Kita lihat di sini ada yang namanya kolom berisi 00. Sekarang ini, teman-teman, kalau misalkan kita bisa menemukan matriks B, misalkan aja kita nyatakan sebagai ini B dikali A dengan menggunakan sifat partisi matriks, teman-teman, kita bisa mengalihkan B dengan kolom 1, kemudian B dikali kolom 2 dan B dikali kolom 3. Nah, kolom 3-nya ini kan berisi 0 semua nih, teman-teman. Sehingga di sini hasilnya akan menjadi matriks 00 semua. Nggak bisa menjadi bentuk matriks identitas yang seperti ini, teman-teman.
Karena kalau matriks identitas kan diagonalnya kan berisi 1. Nah, kalau seperti ini kalau ada nolnya berarti salah satu kolomnya juga semuanya berisi 0. Artinya apa? Artinya dia akan bukan matriks identitas. Artinya A ini nggak punya inverse, teman-teman. Nah, berarti teman-teman, kalau misalkan kita menemui suatu matriks yang nanti menghasilkan baris 0 atau kolom 0, maka pasti dia nggak punya inverse atau dia matriks singular. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, matriks yang memuat kolom atau baris 0 ini menutup pembahasan kita tentang inverse matrix. Sekian pembahasan kita tentang inverse matrix. Sampai jumpa ya di video-video yang lain. Bye-bye teman-teman.